Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat keimanan, kesehatan serta waktu yang diberikan kepada kita sehingga kita hadir di tempat yang mulia ini. Kemudian juga kita patut memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini, karena tidak semua dari manusia atau dari kalangan kaum muslimin diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Atau mungkin bisa jadi ada orang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak diberikan kesehatan, sehingga mereka tidak maksimal di dalam berbuat kebaikan atau melaksanakan ibadah, berpuasa, salat tarawih dan yang lainnya. Kemudian sebagaimana yang kita maklumi, ketahui bahwa hidup di dunia adalah merupakan tempat untuk beramal, bukan tempatnya untuk dihisab. Kemudian di akhirat nanti adalah tempatnya untuk dihisab, bukan untuk beramal. Oleh karena itulah manusia pada hari kiamat nanti atau ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta agar supaya dikembalikan ke dunia, tujuannya untuk beramal. Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa di akhirat itu bukan tempatnya untuk beramal, tapi tempatnya untuk beramal adalah di dunia. Maka oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau mengatakan, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian melaksanakan amalan soleh, amalan kebaikan sebelum datangnya fitnah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berbuat kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Itu pula yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru dzunubahum wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di dalam ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera berlomba di atas kebaikan, amalan soleh, bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, ibadah. Itu jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Dan seseorang tidak mungkin akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak melakukan amalan kebaikan.
sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengimani tentang wajibnya berpuasa. Kemudian ihtisaban. Kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengharapkan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna keikhlasan. Termasuk di antara makna keikhlasan. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya apa yang telah berlalu. Dari hadis ini diisyaratkan bahwa syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa. Adalah dengan berpuasa, kemudian iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat namanya. Jadi untuk mendapatkannya maka harus dengan sebab, ada sebabnya. Jadi agama kita itu adalah berlaku hukum sebab akibat. Sama dengan anak-anak sekolah sekalian. Jadi, kalau ingin menjadi orang yang berilmu, atau kalau ingin ada yang punya cita-cita ingin menjadi dai misalnya, mubalik, maka dia harus belajar. Itu sebab namanya. Dia melakukan sebab, barulah kemudian dia akan mendapatkan akibatnya. Apakah akibat kebaikan yang dia dapatkan atau kejelekan yang dia dapatkan. Kalau kebaikan dia lakukan, maka insya Allah kebaikan juga yang akan dia dapatkan. Itu hukum sebab akibat. Di dalam syariat kita itu berlaku hukum seperti itu, banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ibnu Qayyim itu sebutkan di dalam Ad-Dawa, ada lebih 100 firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum sebab akibat. Jadi kalau ingin menjadi orang yang pintar, ingin menjadi seorang guru misalnya, ya harus belajar. Ya harus belajar. Ya sama dengan sekarang, kalau seseorang ingin mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan atau keutamaan yang lainnya, tidak mungkin dia dapatkan keutamaan itu kalau dia tidak beramal, kalau dia tidak beribadah dengan ibadah yang benar. Itu syarat namanya. Kalau tidak mungkin dia dapatkan keutamaan itu. Tidak mungkin dia dapatkan keutamaan itu. Sama juga dengan hadis yang lain disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri, kan syaratnya siapa yang salat. Ketika dia salat baru dia dapatkan keutamaan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian, Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah pula menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini juga menunjukkan bahwa surga itu adalah hak. Itu adalah kebenaran. Ya, walaupun sebagian dari manusia, sebenarnya ada sebagian dari manusia tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, tidak percaya akan adanya hari hisab, tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Dan Islam memang dibutuhkan keyakinan. Itu harus dibutuhkan keyakinan di dalam diri kita, meyakini bahwa itu ada. Itu berdasarkan dengan dari sumber hukum yang kita ketahui, dari sumber hukum Islam, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' para ulama, kesepakatan di kalangan para ulama, kemudian qiyas.
Itu kita dapatkan kebenaran dari situ asalnya. Jadi makanya kita meyakini bahwa itu sesuatu yang dikabarkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun ijma' di kalangan para ulama, maka itu adalah merupakan hujjah bagi kita, pegangan bagi kita untuk meyakini sesuatu walaupun itu perkaranya adalah perkara yang gaib. Termasuk di dalamnya adalah surga dan neraka. Jadi surga itu adalah seluas langit dan bumi. Jadi tidak perlu khawatir, manusia sekarang jumlahnya berapa miliar? 5. Khawatir nanti tidak dapat tempat di dalam surga. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat luas. Bahkan sesuatu yang belum terjadi pun kalau terjadi, apa yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu manusia tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ada manusia yang membanggakan ilmunya, maka itu adalah orang yang menyombongkan dirinya, tidak tahu dirinya dari mana dia berasal. Dia tidak mengetahui dari mana asal ilmu yang dia miliki sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Sekarang ilmu datanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Maka oleh karena itulah kalau ada manusia yang membanggakan dirinya dengan ilmu yang dia miliki, bagaimanapun kecerdasan yang dia miliki. Sekarang kan orang berlomba-lomba, IQ-nya 180, 190. Ini kan seperti itu. Kecerdasan yang dia miliki seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu surga Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Kita tidak bisa menghitung-hitung berapa luasnya, kita tidak bisa menghitung-hitung seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Sedangkan puasa adalah di antara hikmahnya untuk menjadikan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tujuannya. Kita berpuasa sekarang tujuannya untuk bertakwa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa yang paling bagusnya itu apa yang dikatakan oleh Talq Ibnu Habib rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju sawaballah. Yang dikatakan takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah. Jadi ketaatan yang dikatakan takwa adalah ketaatan, melakukan ketaatan. Yang namanya ketaatan adalah melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang. Ala nurin minallah, tapi syaratnya bahwa ketaatan itu di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dipersyaratkan. Jadi kalau ada orang melakukan amalan ketaatan, dia anggap itu ketaatan, namanya istihsan, menganggap baik sesuatu amalan, padahal tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dasarnya dari Al-Quran, dan tidak dipahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tidak dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalannya tentunya dianggap bukan ketaatan, walaupun dia menganggapnya itu sebuah ketaatan. Jadi makanya dipersyaratkan takwa adalah dia melakukan ketaatan ala nurin minallah. Berarti kan mutaba'ah namanya, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebagian orang banyak menganggap dirinya lebih pintar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa dikatakan dia lebih pintar daripada Nabi? Dia menganggap dirinya, walaupun sebenarnya dia tidak mengaku seperti itu, tapi hakikatnya dia mengaku dirinya lebih pintar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia membuat perkara yang baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketaatan namanya. Jadi melakukan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syaratnya adalah tarju sawab Allah. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, artinya keikhlasan. Keikhlasan. Karena ini bisa menghapus amalan seseorang. Jadi perlu diketahui bahwa perbuatan dosa itu bisa saja menghapus amalan-amalan kebaikan seseorang. Bisa menghapus amalan kebaikan seorang hamba. Apa buktinya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian menjaharkan suara kalian sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Dikhawatirkan kalau kalian mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, antahbata amalukum. Amalan kalian akan terhapus. Jadi di antara makna sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya adalah durhaka, perbuatan dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, itu bisa menghapus amalan seorang hamba. Makanya di dalam ayat lain juga ditegaskan, wala tubatilu shadaqatukum bil manni wal adha. Jangan kalian jangan kalian batalkan, hapuskan amalan kalian dengan sedekah kalian. Jangan sedekah kalian batalkan pahalanya. Kalian hapuskan pahalanya dengan al-manni wal adha, dengan menceritakan pemberiannya. Itu kan saya nyumbang di masjid itu sehingga bagus itu masjid. Atau dia menyakiti orang yang dia beri. Menyakiti orang yang dia beri, ini menghapus amalan seseorang, bisa menghapus amalannya. Maka oleh itu dibutuhkan keikhlasan. Aisyah juga pernah berkata kepada Ummu Zaid bin Arqam, dia katakan kepada Zaid bin Arqam bahwa jihadnya dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan batal pahalanya ketika dia masih berjual beli dengan cara ina, dengan cara riba. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Ahmad juga pernah mengatakan bahwa hendaknya para pemuda, ini para pemuda yang belum nikah, hendaknya dia menikah. Tujuannya apa? Agar supaya dia tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa menghapus pahala amalan kebaikannya. Ini Imam Ahmad rahimahullah taala, ini pemahaman beliau, fikih beliau terhadap syariat, bahwa kejelekan, dosa dan maksiat itu bisa menghapus kebaikan. Jadi bukan hanya perbuatan kesyirikan saja, syirik besar, bukan hanya syirik kecil saja yang bisa menghapus amalan kebaikan seorang hamba. Ini bisa dipahami ya dari sini. Ini makna takwa ya. Jadi tarju sawab Allah. Kemudian diantara makna takwa berikutnya adalah antatruka maksiatallah ala nurin minallah, takhafu iqaballah. Di antara makna takwa adalah dia meninggalkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu tidak boleh, ditinggalkan. Ditinggalkan. Kemudian Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika dia melarang sesuatu maka ditinggalkan. Ini ada di atas cahaya, artinya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Kemudian takhafu iqaballah, kemudian dia takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mana takwa? Mana takwa? Jadi takwa, orang-orang yang bertakwa
itu adalah orang-orang yang bertakwa adalah sifat penduduk surga. Berdasarkan ayat ini tadi dalam surah Ali Imran. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kamu. Bersegeralah kalian menuju kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kan surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Berarti sifatnya orang-orang yang bertakwa, sifatnya penduduk neraka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan puasa adalah merupakan wasilah, jalan untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi tentunya puasanya adalah puasa yang benar, tentunya yang benar. Jangan sampai dia berpuasa tapi lisannya tidak berpuasa, masih suka cerita temannya, atau dia adu domba temannya. Si anu cerita kamu begini, dia lapor ke sana, anu bilang begini. Akhirnya berkelahi temannya. Gara-gara siapa? Gara-gara dia. Ini namanya tidak berpuasa lisannya. Begitu pula dengan matanya. Apalagi sekarang musimnya, anak-anak sekarang musim apa? Game. Iya, saya ada di sebuah sekolah, saya tanya, anak-anak masih SD. Saya ditanya ada yang punya HP? Hampir semua angkat tangannya. Saya tanya, dipakai apa itu HP-nya? Main game. Main game. Ini musimnya anak-anak sekarang. Jadi matanya juga tidak, tangannya juga tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Yang penting pandanya. Jadi kalau puasanya dia benar, insyaallah taala akan menjadikan orang itu bertakwa. Dan takwa adalah sifatnya penduduk surga. Wa iddatil muttaqin. Kemudian alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Kemudian dia di antara sifat penduduk surga adalah dia menginfakkan sebahagian dari harta yang dia miliki dalam keadaan dia senang maupun dalam keadaan dia susah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan dia susah, dia menginfakkan sebagian hartanya karena dia tahu bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Dia tahu bahwa ketika dia menginfakkan hartanya tidak akan pernah berkurang, tidak akan membinasakan dirinya, tidak akan merugikan dirinya ketika dia menginfakkan sebagian harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa? 5 menit sebelum mana? 5 menit sebelum bukan. Puasa sampai jam berapa? Sampai ini yang dikasih pertanyaan. Oh, begitu. Nah, Baik, kita lanjut. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warisi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Dan itu banyak orang sekarang modelnya seperti ini. Dia kumpul hartanya sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Untuk anaknya sampai 7 turunan. Itu hartanya, harta itu kalau dia meninggal menjadi milik siapa? Ahli warisnya, bukan milik dia. Miliknya ahli warisnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka qalu ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilai. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada satu orang pun di antara kami kecuali hartanya dia lebih cintai dibandingkan dengan harta yang diperuntukkan untuk ahli warisnya.
Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi mungkin begitu ya, mungkin. Karena seperti Abu Bakar saja, dia menginfakkan hartanya semuanya. Tidak ada yang sisa. Ketika ditanya apa yang kau sisakan, dia katakan ya Allah dan Rasulnya. Begitu besar keyakinannya. Ada orang yang bisa begitu? Sulit ditemukan. Kalau modelnya orang sekarang semakin kaya semakin kikir. Bukan semakin dermawan, tapi semakin kikir. Ya. Itu orang para sahabat Nabi SAW. Kalau Umar setengah dari hartanya. Setengah dari hartanya. Kemudian setelah itu Nabi SAW katakan, fa inna ma lahu ma qaddam. Kemudian wa ma la warithihi ma akhara. Kata Nabi SAW, beliau katakan bahwa sesungguhnya harta milik dia, kalau memang dia lebih cinta kepada hartanya, maka harta dia adalah apa yang dia dahulukan. Harta apa yang didahulukan? Itulah yang dia infakkan. Yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang merupakan harta dia. Itulah hartanya. Sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang dia akhirkan, apa yang ditinggalkan ketika dia sudah meninggal. Dan itu belum tentu berguna untuk dia, itu bukan harta dia. Harta ahli warisnya. Kemudian Aisyah juga pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan innahum dzabahu syatan. Mereka orang-orang itu menyembelih kambing. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing itu? Kata Aisyah, "Ma baqiya minha illa katfuha." Tidak ada yang tersisa kecuali pahanya saja. Tidak ada yang tersisa. Kata Aisyah, tidak ada yang tersisa kecuali pahanya. Artinya yang tersisa yang menjadi milik dia, kata Aisyah, yang menjadi milik dia adalah pahanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baqiya kulluha illa katfuha. Seluruhnya tersisa kecuali pahanya. Artinya apa yang disedekahkan itulah yang menjadi milik dia, menjadi miliknya orang yang berinfak itu, bersedekah. Sedangkan yang tersisa itu belum tentu miliknya. Kalau dia makan, sekarang dia makan, besok pagi jadi apa? Hah? Jadi kotoran. Jadi kotoran. Itu diantara sifat penduduk surga adalah dia menginfakkan sebagian harta yang dia miliki. Kemudian terakhir, sebenarnya belum selesai ayatnya. Baik, yang terakhir saja, wal kadhiminal ghaidh adalah orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu melampiaskan amarahnya. Dia menahan amarahnya, itu adalah sifat penduduk surga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, terakhir lagi. Baik, yang terakhir adalah wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, adalah orang yang senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wahai Muhammad, khudhil afwa, berikanlah maaf kepada orang yang mendolimi kamu, yang membuat kesalahan kepada dirimu, berikan maaf kepada dia. Wa'mur bil urf, dan perintahkanlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi kalau ada orang yang membuat kesalahan kepada kita, apalagi terhadap yang teman-teman kita, teman-teman kelas, teman-teman bermain, kalau ada yang melakukan kesalahan, berikan maaf kepadanya. Itu sifat penduduk surga. Sifatnya penduduk surga. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini terakhir ini, wallahu yuhibbul muhsinin, menunjukkan bahwa orang yang memaafkan saudaranya itu hendaknya dia menginginkan kebaikan. Dia menginginkan perdamaian agar supaya bisa damai dengan saudaranya. Makanya dia maafkan. Jadi niatnya memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sifatnya penduduk surga. Tapi sebagian ada orang sekarang, dia katakan, iya saya maafkan kesalahanmu, tetapi tidak mau ketemu. Ini menyakiti orang yang dimaafkan namanya. Atau kalau dia ketemu,
senyum saja tidak mau, atau dia tidak mau bicara dengannya. Itu namanya memberikan menyakiti orang yang dia maafkan. Dia lidahnya mengatakan dia maafkan, tapi kenyataannya tidak. Ini bukan yang termasuk daripada orang-orang yang terpuji yang seperti itu. Yang terpuji adalah ketika dia maafkan saudaranya dan dia berbuat ihsan, dia mengislah, memperbaiki keadaan saudaranya supaya menjadi baik. Baik, pada saat sekarang ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang memiliki sifat seperti sifatnya penduduk surga. Apalagi anak-anak yang masih muda dan saudara sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Semoga ada manfaatnya dan kurangnya dimaafkan. Baik, ini ada hadiah katanya. Pertanyaannya, siapa yang angkat tangan? Siapa mau menjawab? Ini belum ada pertanyaannya. Baik, itu. Sebutkan satu sifat penduduk surga. Orang yang menahan amarahnya. Bagaimana maksudnya menahan amarahnya? Apa ini maksud dengan menahan amarahnya di situ? Orang yang bersabar. Menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskan amarahnya. Baik, tidak apa-apa, bagus. Jadi hadiahnya dikasih satu ya? Baik. Baik, siapa? Baik, yang di belakang. Yang kedua, baik, sebutkan satu sifat penduduk surga. Orang yang memberikan maaf kepada saudaranya. Yang mana yang dimaksud? Yang mana yang bagus? Orang yang memberikan maaf kepada saudaranya. Tidak menyakiti saudaranya. Baik, maknanya begitu ya. Baik, siapa namanya? Baik. Berikutnya. Baik, yang baju hitam. Baik, apa makna dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum? Penjelasannya, tolong dijelaskan sedikit. Apa maknanya? Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kamu. Bisa? Apa? Baik, apa? Coba dijelaskan sedikit. Caranya bagaimana? Caranya? Baik. Caranya bagaimana? Bertakwa. Ketakwaan bagaimana itu? Baik, ahsanta. Baik. Baik, saya kira cukup ya untuk sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berikan kurang yang dilakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.